Oke, welcome back to my channel Tingwe Kudus ya teman-teman. Tentunya seperti biasa dengan saya Rijal di sini ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan coba ngasih beberapa tips gitu kan ya bagi teman-teman misalkan yang pengen usaha di bidang ini. Nah, di sini kebetulan saya akan coba bahas ya, ada 3 tips bagi teman-teman yang mau memulai usaha Tingwe semacam kayak gini. Nah, jadi untuk ketiga tips bagi teman-teman yang mau memulai usaha bisnis Tingwe ini. Yang satu, pertama yang langkah satu itu teman-teman harus diketahui ya. Teman-teman harus katakannya survei terlebih dahulu untuk lokasi yang teman-teman tentukan. Misalkan teman-teman mau buka di daerah mana, dari kawasannya itu seperti apa, peminat dari Tingwe itu banyak gak sih dominannya gitu kan ya. Nanti teman-teman bisa katakannya ditanya-tanya misalkan ke daerah sini, ke A, tanya-tanya misalkan produk Tingwe ini ada gak sih di sana, dan untuk mayoritas orang-orang sih udah kenal apa belum sih untuk Tingwe semacam kayak gini. Nah, jadi gitu teman-teman untuk langkah pertamanya. Dan selain itu juga teman-teman harus tentukan juga untuk lokasinya yang strategis ya. Yang strategis itu semacam apa? Nah, saya saranin bagi teman-teman itu buka toko semacam kayak gini itu di deket-deket katakannya pasar ataupun pesantren. Kenapa mayoritas orang itu udah pada tahu gitu kan ya untuk Tingwe semacam kayak gini, semacam kayak di pesantren. Kalau pesantren itu mayoritas orang-orangnya udah tahu Tingwe kayak gini, pecinta Tingwe lah kalau di genreannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan di dekat pasar, nah itu mendominasi bila mana nanti kan ada orang-orang yang pada lewat tahu bahwasanya di tempat kita ini ada usaha di bidang Tingwe kayak gini, kan nanti bisa disebar ke mulut-mulut lagi bila mana ada teman-temannya gitu kan ya yang mau nyoba Tingwe varian rasa terbaru, misalkan yang produk ada di toko kami ini kan bisa dijelaskan gitu kan ya teman-teman. Nah, itu untuk langkah pertamanya. Langkah kedua, tentunya teman-teman harus mengetahui untuk produknya ya. Nah, untuk produknya misalkan teman-teman belum paham gitu kan ya dari segi mendominasi daleman si produknya itu seperti apa. Misalkan kan ada tipe-tipenya ya teman-teman, ada macam-macamnya, ada varian rasanya. Nah, itu teman-teman harus diketahui juga. Semacam kayak di sini nih teman-teman ya. Kan ini ada variannya ya maupun rasanya. Kan untuk yang super premium ini mayoritas ke pabrikan. Ke pabrikan itu lebih tepatnya itu teman-teman udah ketahui gitu kan ya, banyak di supermarket umumnya. Nah, untuk varian rasanya ada diketahui di sini di belakangnya, nanti teman-teman bisa hafalin terlebih dahulu. Dan untuk dari segi teksturnya, nah ini yang paling penting ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa edukasikan ke pembelinya, misalkan ya belum paham gitu kan ya untuk pembelinya, untuk teksturnya nanti teman-teman bisa jelasin untuk teksturnya ini rajangan kasar, bisa dijelasin juga ada tambahan molenya di 30% kalau untuk yang super premium ya teman-teman. Dan untuk yang premium itu full kretek ya, nggak ada tambahan molenya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ada juga untuk yang rasa-rasa ya teman-teman, semacam kayak rasa minum-minuman maupun buah-buahan. Nah, itu beda juga ya untuk rasanya. Kan itu untuk pelapor pasti nimbulin bercak ya ke papirnya. Jadi nanti teman-teman bisa edukasi ke pembelinya gitu kan ya. Kalau nggak mau bercak, pembeli itu harus katakannya pakai papir yang berwarna semacam kayak yang blank, DB yang coklat dan lain-lain. Jangan yang polosan lah, kalau yang pelapor pasti nimbulin bercak. Nah, semacam itu ya teman-teman. Jadi yang kedua itu teman-teman harus memahami apa yang kita jual itu, dan tentunya harus bisa juga ya edukasi semacam kayak ngelintingnya, biar orang-orang kan mau ngerasain gitu, teman-teman bisa dilintingin terus dicobain ke orang-orangnya. Nah, ini gitu ya teman-teman kurang lebihnya. Dan untuk langkah ketiga itu teman-teman harus jangan monoton ya, harus jangan jalan di tempat lah katakannya. Jadi teman-teman jangan jual offline tok aja. Jadi teman-teman harus misalkan ya teman-teman daftarin lah untuk tokonya, misalkan ke website ataupun ke Google Map, kan nanti itu tertera
untuk toko kita itu. Jadi bisa dicek di aplikasi misalkan di Google Map, ataupun teman-teman bisa jual untuk produknya di aplikasi hijau ya teman-teman, itu juga bisa. Jadi jangan monoton di offline aja, jadi jangan ngandelin offline, teman-teman pasang juga di online-nya ya, semacam kayak yang tadi saya sebutin ya. Untuk langkah-langkahnya bila mana masuk gitu kan ya, saran-saran yang mau buka usaha di bidang TINGWay ini teman-teman bisa terapin ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu kan ya. Kalau video ini bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat juga sih ya teman-teman. Dan kebetulan di sini saya juga alhamdulillah lagi ngejalanin proses offline juga ya teman-teman, dan online juga alhamdulillah. Untuk progres dari setiap bulan per tahun ya alhamdulillah meningkat ya teman-teman. Jadi jangan patah semangat sih, kunci utamanya itu tetap sabar, konsisten. Kalau awal sih ya, itu pasti apa ya, proses terlebih dahulu. Jadi gitu ya teman-teman kurang lebihnya. Bagi teman-teman yang pengen join jadi mitra seller kita ya, untuk langkah pertama teman-teman bisa langsung hubungi ke adminnya ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya terlebih dahulu untuk produk, maupun bisa teman-teman konsultasi terlebih dahulu ya, bila mana teman-teman belum paham ya. Nah jadi untuk pembahasan pada video kali ini cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat tolong bagikan ke teman-teman kalian, dan tidak lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya agar saya tetap semangat membangun video-video berikutnya ya. Saya Rizal pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.